Shalom, selamat pagi. Ayo kita renungkan beberapa ayat dari kitab Filipi. Filipi pasal 3. Ada 1-2 ayat yang dibuat jadi lagu. Ya. Itu di Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Lagunya mungkin di zaman sekarang banyak yang nggak tahu ya, tapi di zaman saya kuliah dulu, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan dan seterusnya. Saya agak lupa kata-katanya. Tapi ayat ini menarik ya. Kenapa Paulus sampai pada ayat ini, ayat 13 dan 14. Coba kita baca dari ayat 1 dulu ya. Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat 4, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, lalu dia ceritakan nih apa yang dia buat ketika dia belum mengenal Yesus ya. Ayat 5, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Lalu ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Kenapa? Karena ternyata pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat 10, yang kukendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya, lalu ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Sekian tahun yang lalu ada film Indonesia yang terkenal ya, judulnya Kejarlah Daku Kau Kutangkap. Itu film humor ya, tapi film ringan dan menarik untuk ditonton ya. Saya waktu kuliah pernah nonton itu dan memang itu salah satu film yang hiburan yang menarik ya. Tapi kata-katanya itu, judulnya itu ya, kejarlah daku kau kutangkap. Jadi kalau kita hubungkan dengan ayat ini yang Paulus terima ya, Paulus alami ya. Dikatakan aku mengejarnya ya, kalau aku dapat juga menangkapnya. Jadi artinya Paulus mau cerita, dia ini secara hukum Taurat dia orang yang sangat ketat, sangat militan.
dikatakan di situ kalau kalian mau bermegah pada urusan lahiriah, karena Paulus belakangan belajar bahwa sebenarnya yang penting itu pertama-tama mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami kelahiran baru, sehingga rohnya menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah itu yang utamanya. Lalu dari situ kehidupan Kristus itu memancar keluar. Dan kita mengizinkan Kristus itu bermanifestasi dalam kehidupan kita lewat pada awalnya pembaruan jiwa kita yang kita sebut dengan sanctification. Pola pikir kita diperbarui, ya, bukan usaha kita ya, tapi artinya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita mengizinkan Tuhan itu mengubah kita. Tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan sehingga kehidupan yang ada dalam roh itu akan mengalir keluar. Nah, Paulus bilang bahkan soal sunat pun itu bukan lagi soal lahiriah. Di bagian lain dia bilang sunat kita ini sunat batiniah, hati kita yang disunatnya. Sunat itu kan menanggalkan celah Mesir ya. Jadi itu awalnya ketika Tuhan berkata kepada Abraham, ada perjanjian sunat, dan dia katakan Abraham perlu disunat sebelum nanti dia punya anak kandung dari Sarah. Dan di kitab Yosua dikatakan celah Mesir itu dihapuskan lewat sunat. Nah, jadi kalau sunat hati itu juga bagian yang celah dari hati kita itu dikerat, dibuang. Paulus mau bilang seperti itu. Dan dia bilang, kalau mau ribut soal hal lahiriah, aku juga punya alasan. Kalau di ayat 4 dia bilang, memang aku ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Walaupun dia bilang ayat 3-nya, kita adalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Tapi kalau ada orang yang bermegah, ya, menyombongkan diri karena hal-hal secara lahir yang dia lakukan, oh aku bisa lakukan hal itu, bahkan aku sudah lakukan, aku lebih dari yang lain. Kenapa? Karena pertama aku disunat pada hari ke-8. Nah itu sebenarnya kan bukan pekerjaan dia ya, itu orang tuanya ya. Ya. Dia sendiri ya masih kecil, baru 8 hari, bagaimana dia bisa melakukan hal itu? Ya, orang tuanya melakukan hal itu. Lalu aku dari bangsa Israel, ya, aku dari suku Benyamin, aku orang Ibrani asli. Lalu soal pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Orang Farisi dikenal ketat sekali dalam soal hukum Taurat, sampai detail sekali ya. Nah, semua yang harus dibuat. Lalu aku ini kalau soal kegiatan, aku penganiaya jemaat ya. Aku paling keras menentang mereka. Lalu soal hukum Taurat, soal ketaatan, aku tidak bercacat. Tapi ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang ternyata itu nggak cukup ya. Yang aku buat begitu ketat dalam mentaati hukum Taurat, ternyata itu seperti sampah ya, nggak ada artinya dibandingkan kebenaran yang Tuhan berikan berdasarkan kepercayaan. Sampai dia bilang, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ini orang yang berjumpa dengan Tuhan dan kemudian dia jadi berubah ya, berubah total, luar biasa ya. Dia melihat bahwa pengenalan akan Tuhan itu sesuatu yang sangat istimewa, begitu berharga ya, dia bilang seperti itu. Sampai dia bilang yang lain dianggap sampah. Saya ingat dulu ketika kuliah ya, memang ada pengalaman ketika berjumpa dengan Tuhan itu kita bisa melihat kemuliaan yang sangat luar biasa. Sampai sesuatu yang kita kejar ya, sebagai orang muda yang punya cita-cita, punya satu impian, itu bisa sirna ya, karena melihat mengenal Tuhan itu ternyata jauh lebih indah. Saya aminkan itu sampai sekarang itu luar biasa. Mengenal Tuhan itu nggak bisa dibandingkan dengan apapun yang kita miliki.
Tapi pengenalan akan Tuhan itu juga harus diikuti dengan mengikut rencananya. Ya, nggak semua dipanggil jadi pendeta, nggak semua jadi full timer. Saya ingat seorang hamba Tuhan sangat senior ya dulu di Bandung, tapi dia sudah bersama Tuhan sekarang. Dia bilang ketika terjadi satu pembangunan rohani luar biasa tahun 60-an kalau nggak salah di Bandung, dan banyak orang-orang yang meninggalkan kuliahnya lalu rame-rame kuliah ke sekolah Alkitab di Batu Malang. Dia termasuk orang yang menentang hal itu, karena dia bilang nggak semua dipanggil harus menjadi pendeta, jadi penginjil. Tapi pengenalan akan Tuhan itu harusnya membawa kita bergantung kepada Dia dan bertanya, apa yang Kau kehendaki aku perbuat? Engkau ingin aku menjadi apa? Ya. Karena itu kan orang-orang yang panggilannya seperti Daud menjadi raja, seperti Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, seperti Daniel menjadi orang penting di pemerintahan, Sadrak, Mesakh, Abednego ya, menjadi orang-orang yang memegang pemerintahan. Itu perlu ya. Ada banyak di Alkitab ya, ada Nehemia, ada banyak contoh yang lain. Ada orang-orang pengusaha seperti Ayub ya. Orang-orang seperti Yusuf dari Arimatea, itu murid Yesus, tapi dikatakan dia orang yang terpandang, anggota majelis besar, seorang yang disegani, dan seorang kaya ya. Itu murid Tuhan juga ya. Jadi pada akhirnya walaupun kita anggap semuanya itu sampah, kita harus tanya sama Tuhan. Jangan-jangan yang kita bilang sampah itu adalah tempat di mana kita harus melalui ya, sebagai bagian dari pendidikan sekolah kehidupan, dan kita enjoy di situ ya. Nah, tapi yang menarik yang Paulus bilang di ayat 9 ya, ini salah satu yang sebut dia di hal yang sangat luar biasa. Dan berada dalam Dia, dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Ini yang dia tekankan. Aku ini berada dalam posisi dibenarkan dengan Tuhan, bukan karena mentaati hukum Taurat, melainkan aku dibenarkan karena percaya kepada Kristus. Nah, dia banyak cerita ini di surat Roma, bagaimana ketika Abraham dibenarkan ya, karena percaya. Dan dia kasih tahu ini kebenaran atau posisi dibenarkan di hadapan Tuhan itu ya, karena percaya pada Kristus, itu dianugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, percaya apa enggak ini tombolnya ada pada kita, itu yang pegang kita ya. Sebabnya sangat penting hati-hati dengan apa yang kita dengar ya, supaya membentuk pola pikir yang memang benar. Saya percaya Tuhan pasti mau menuntut kita ke dalam kebenaran, asalkan kita mau belajar. Kalau enggak kita stuck, kita merasa ini udah paling benar, nggak ada yang lebih baik lagi dari ini, kita berhenti di situ. Padahal hati yang mau belajar itu diperlukan. Lalu Paulus bilang, yang aku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Lalu ayat 12 yang tadi saya bilang ya, ini yang Paulus alami ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Dia sadar dia belum sempurna, dia masih belajar. Tapi ini yang dia buat, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkap, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi artinya begini, ketika dia berusaha dengan kekuatan dia ya, untuk bisa berkenan kepada Tuhan, pada akhirnya dia sadar ketika dia berjumpa dengan Kristus, dia berubah total. Ternyata itu kebenaran yang dianugerahkan Tuhan berdasarkan kepercayaan. Tapi walaupun begitu, aku terus belajar untuk mengejarnya ya. Aku belum sempurna, tapi aku mengejarnya supaya kalau aku dapat juga menangkapnya. Tapi seperti kalau pernah tahu ya, perlombaan anjing ya, greyhound ya, dulu ada terkenal sekali. Jadi anjing itu ketika dilombakan ya,
kayak pelari begitu. Maka yang membuat dia mau berlari, ya, ada satu yang dia kejar. Itu seperti kelinci, tapi dalam bentuk mesin gitu ya, yang bergerak terus di depan dia. Jadi nggak pernah bisa dia tangkap, tapi itu anjing terus kejar dengan segenap hati, dia ingin tangkap itu, ya, sasarannya itu. Nah, Paulus seperti itu, tapi dia bilang, aku telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Jadi saya ingat film ini, kejar daku, kau kutangkap. Nah, ini, kalau yang pernah nonton dulu memang lucu ya film itu. Jadi si pria ini mengejar si wanita, ya, jatuh cinta lah istilahnya. Tapi ternyata dia dapati bukan dia menangkap wanita itu yang menangkap dia, ya. Nah, Paulus kira-kira seperti itu, dia mengejar Tuhan, tapi sebenarnya terjadi karena Tuhan telah menangkap, telah merebut hati. Nah, ini yang membuat dia bisa berkata bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan lalu aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Yang di belakangku yang aku kira sudah sempurna, ternyata itu sampah. Kalaupun aku pernah salah, pernah mengani jemaat Tuhan, dia pernah jatuh, pernah parah sekali. Tapi dia bilang, aku tinggalkan ini. Aku terus mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan. Dan dia bilang, aku berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu dalam panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, menarik kalau kita baca ayat ini, tapi saya ayat yang sudah saya bacakan. Kehidupan Kristen itu, ya, itu luas. Artinya begini, kita tidak bisa membatasi kehidupan yang kita kira berkenan atau menyenangkan kepada Tuhan itu hanya dalam lingkungan gedung gereja atau pelayanan. Banyak sekali di antara kita yang dipanggil justru ditempatkan bukan dalam lingkungan gedung gereja, ya, atau pelayanan. Sangat dibutuhkan orang-orang yang menjadi garam, ya, tersebar di banyak bagian masyarakat karena mereka punya fungsi yang berbeda. Ada masa sebagian orang yang berpikir bahwa karena Tuhan memanggilnya maka dia tinggalkan semuanya, ya, sampah, semua jabatan, pekerjaan ditinggalin, sekolah ditinggalin. Kalau sudah selesai masih penting gitu, ya, kadang-kadang kita ngejalan itu ditinggal, ya, kasihan juga. Apalagi kalau kita berpikir Tuhan sudah mau datang. Tuhan sudah mau datang, tapi jangan lupa firman itu sudah dari 2000 tahun yang lalu. Dan makin mendekati bahwa itu akan terjadi. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam tuntunannya. Tapi kita juga nggak bisa mengabaikan bahwa kita masih ada di dunia, perlu menyiapkan banyak hal, ya. Pelayanan, bahkan membangun sekolah, ya. Membangun rumah sakit itu buat apa? Kalau Tuhan sudah mau datang, katakanlah kurang dari 5 tahun, kalau kita sudah tahu pasti, ya buat apa bangun sekolah lagi? Buat apa bangun rumah sakit? Ya rumah sakit mungkin perlulah kepada orang yang sakit. Itu bangun sekolah. Ya, kalau misalnya kita tahu 5 tahun lagi Tuhan mau datang, bangun sekolah buat apa? Artinya kita ini kan di sisi satu kita menyiapkan diri kalau Tuhan akan datang hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Tapi di sisi lain kita juga menyiapkan diri kalau ternyata sampai anak cucu kita sudah berkeluarga, ternyata Tuhan mau datang. Itu sudah dari 2000 tahun yang lalu, ya, firman itu. Jadi artinya ketika kita mengenal Tuhan, berapi-api, menyala-nyala, selanjutnya kita harus tanya, Tuhan mau apa? Ada satu orang yang dirasa, ya, orang gila, dirasuk legion. Ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, ya udah waras, dia ingin ikut Yesus, tapi Yesus tidak mengizinkan. Yesus bilang, kamu tinggal di sini, ceritakan apa yang telah Tuhan. Orang itu lakukan bagian. Sehingga ketika Yesus mendarat di daerah itu, sekitar itu, orang langsung, wah, pengaruhnya besar gitu ya, kesaksian itu menyebar dengan cepat. Juga kesaksian perempuan yang sakit pendarahan menyebar dengan cepat, sehingga orang-orang itu langsung bawa orang-orang sakit, memohon supaya bisa menjamah ujung jubahnya, dan semua yang menjamah jubahnya itu. Kok bisa begitu? Itu karena kesaksian orang-orang yang disembuhkan
ini nggak harus ikut rombongan Yesus jadi full timer misalnya. Di sisi lain ada orang muda yang kaya yang ketika dia pengen ikut Tuhan dan Tuhan bilang lakukan semuanya, perintah Tuhan, dia bilang sudah aku lakukan semua, apalagi yang masih kurang. Ya, jual hartamu karena hartamu itu mengikat engkau, berikan pada orang miskin, maka kamu akan beroleh harta di surga. Lalu kesini ikut aku. Nah, orang muda ini sedih karena hartanya banyak dan dia kalah lakukan hal itu. Nah, menurut saya selain 12 murid ya, kalau mungkin ada 70 murid tapi 12 murid itu yang benar terima. Saya tidak lihat masih lain yang tidak memanggil kecuali orang muda yang kaya. Saya yang dia kan, tapi orangnya orang gila nih karena dia ini karena Tuhan telah mengubahnya, Tuhan telah menangkap dia. Dan Tuhan bilang stay di sini, ceritakan apa yang telah Tuhan lakukan. Jadi ketika kita ini ditangkap oleh Yesus, nah, jangan terjebak dalam satu pikiran saya harus buat ini supaya Tuhan senang. No, ya. Coba seperti Maria, tanya lagi apa yang kita buat bagimu. Bisa jadi Tuhan bilang kamu stay di tempat kamu. Saya ingat bertahun-tahun yang lalu ya, dan sering dia bilang kalau ada orang-orang datang pada dia, kamu setia di tempat kamu, nanti ada waktunya Tuhan panggil kamu ke satu fase tertentu ya, dalam pelayanan. Mungkin saja kamu harus kerja sampai pensiun baru pelayanan. Ya, itu artinya kalau umur 21 baru lulus kuliah kerja sampai umur 55 masih ada 35 tahun ya kurang lebih kerja sebelum balik pelayanannya. Nah, belajar setia di situ, jangan terburu-buru. Ujungnya susul bahasa Jawanya itu ya. Stay di tempat kamu. Ya Tuhan, gesa-gesa tapi dia juga akan melakukan. Nah, kalau kita ikuti seperti yang dia mau, kita akan menikmati the best of the land, senang. Saya percaya kalau di sini alami hal seperti itu. Ya, memang kan dia udah orang Malaysia dan ya. Dia itu memang istilahnya sudah full timer dari itu. Dia berubah drastis dalam cara berpikir. Nah, kalau kita pelajari di Kisah Rasul awal-awal juga Paulus juga masih belajar banyak ya, menyesuaikan diri mengikuti tuntunan Tuhan. Tapi coba renungkan ya, apakah betul-betul kita ini telah ditangkap oleh Yesus dalam arti bukan hanya kita terlepas oleh Dia, tapi juga kita ini bertanya, Tuhan kau ingin apa dalam hidup? Tuhan dan masih ada 30-40 tahun lagi di depan kita. Ya, saya selalu terinspirasi kalau melihat orang yang terpakai justru di masa orang lain berkata mereka sudah lanjut usia. Kadang-kadang itu orang-orang mereka tetap bisa berkreasi dan